Bertahanlah anak muda, aku akan menyelamatkanmu. Seorang miliarder tergeletak tak berdaya di tengah jalan. Tubuhnya terjepit pohon raksasa. Bahkan para bodyguard tak mampu berbuat apa-apa. Di saat semua orang menyerah, seorang gelandangan tua melangkah maju dan mengangkat pohon itu. Dan ternyata, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan yang jomblo segera dapat jodoh, yang sudah dapat jodoh rezekinya lancar. Amin. Karena kisah ini berawal dari sini. Ardian ditemukan di teras sebuah rumah besar 25 tahun lalu. Terbungkus kain tipis dengan sebuah kalung naga tergantung di leher kecilnya. Hujan turun deras malam itu, seolah langit pun ikut menjadi saksi saat seorang bayi tanpa nama ditinggalkan tanpa jejak. Tidak ada surat, tidak ada pesan, hanya tanda lahir samar di dadanya, dan kalung yang terukir simbol kuno yang tak pernah dipahami siapapun. Pasangan suami istri pemilik rumah itu memutuskan untuk mengangkatnya sebagai anak. Mereka telah lama menanti kehadiran buah hati. Ardian tumbuh di antara kemewahan, pendidikan terbaik, dan perhatian penuh. Sejak kecil, kecerdasannya menonjol. Ia belajar membaca lebih cepat dari anak seusianya, memahami angka seperti naluri, dan memiliki ketenangan yang aneh setiap menghadapi masalah. Di sekolah, namanya selalu berada di puncak. Guru-guru memujinya, teman-teman mengaguminya. Orang tua angkatnya tak pernah berhenti membanggakan Ardian di setiap kesempatan. Namun di rumah yang sama, ada seorang anak lain yang menyaksikan semua itu dengan hati yang perlahan retak. Fahmi adalah putra kandung keluarga itu. Sejak kecil, ia merasa semua berubah sejak Ardian datang. Setiap kali Fahmi mencoba berprestasi, hasilnya selalu dibandingkan. Setiap pujian yang seharusnya ia terima, terasa lebih besar ketika diberikan kepada Ardian. Senyum orang tuanya kepada Ardian terasa lebih hangat, lebih bangga. Ardian sendiri tidak pernah berniat merebut apapun. Ia justru sering berbagi, membantu Fahmi belajar, bahkan membela Fahmi ketika dimarahi. Namun kebaikan itu justru terasa seperti penghinaan yang halus di mata Fahmi. Ia tidak ingin dikasihani, ia ingin diakui. Waktu berlalu. Ardian tumbuh menjadi pemuda berwibawa, berpendidikan luar negeri, dan memiliki visi besar. Perusahaan teknologi yang ia dirikan berkembang pesat. Dalam waktu singkat, namanya dikenal sebagai CEO muda paling menjanjikan. Media memujinya sebagai simbol generasi baru yang cerdas dan berintegritas. Setiap wawancara yang tayang di televisi, wajah orang tua mereka bersinar bangga. Fahmi menyaksikan semuanya dalam diam. Ia mulai merasa seperti tamu di rumahnya sendiri. Ia tahu sebuah rahasia yang tak pernah dibicarakan terang-terangan. Ardian hanyalah anak pungut. Rahasia itu menjadi racun yang perlahan mengalir dalam pikirannya. Bagaimana mungkin seorang anak yang ditemukan di depan rumah kini menjadi pusat kebanggaan keluarga? Bagaimana mungkin darah asing lebih dihargai daripada darah sendiri? Sejak malam itu, Fahmi tak lagi melihat Ardian sebagai saudara. Ia melihatnya sebagai ancaman. Setiap langkah Ardian terasa seperti bayangan yang menelan keberadaannya sedikit demi sedikit. Di meja makan, ia tersenyum. Di ruang keluarga, ia tertawa. Namun di balik semua itu, pikirannya terus bekerja, menyusun sesuatu yang lebih dari sekedar keluhan hati. Rapat internasional yang akan dihadiri Ardian menjadi bahan pembicaraan hangat di rumah. Orang tua mereka tak henti-hentinya mendoakan kesuksesan Ardian. Bahkan ayah mereka berkata bahwa pertemuan itu bisa mengangkat nama keluarga ke tingkat yang lebih tinggi. Kalimat itu menusuk Fahmi dalam diam. Seolah harga dirinya hanya bergantung pada keberhasilan orang lain. Fahmi mulai mencari tahu jadwal perjalanan Ardian secara detail. Ia tahu rute yang akan dilewati. Ia tahu jam keberangkatan. Ia tahu titik-titik jalan sepi yang jarang dilalui kendaraan umum.
Semua informasi itu ia kumpulkan bukan sebagai saudara yang peduli, melainkan sebagai seseorang yang sedang merencanakan sesuatu yang tak bisa lagi ditarik kembali. Ia menghubungi seseorang dari masa lalunya, seorang kenalan yang pernah terlibat dalam urusan kotor. Percakapan mereka singkat, dingin, dan tanpa emosi. Fahmi hanya mengatakan satu hal. Ia ingin seseorang menghentikan Ardian sebelum rapat itu terjadi. Tidak perlu membunuh, cukup membuatnya tak bisa hadir. Namun kebencian seringkali tumbuh lebih cepat dari rencana. Setelah telepon itu ditutup, Fahmi duduk lama dalam gelap. Hatinya berdebar bukan karena takut, melainkan karena campuran iri dan kepuasan yang aneh. Untuk pertama kalinya, ia merasa memegang kendali. Sementara itu, Ardian tak mengetahui apapun. Ia justru sibuk mempersiapkan presentasi, menyempurnakan data, dan memastikan semua berjalan sempurna. Ia bahkan sempat mengetuk pintu kamar Fahmi malam itu, menawarkan bantuan jika ada proyek yang sedang dikerjakan. Fahmi menatapnya dengan senyum tipis, senyum yang tidak lagi hangat. Ardian tak menyadari perubahan itu. Ia hanya melihat saudara yang tampak sedikit lelah. Hari keberangkatan semakin dekat. Fahmi menerima pesan singkat bahwa orang-orang yang ia hubungi siap bergerak. Lokasi telah ditentukan, waktu telah dipastikan. Semua tinggal menunggu momen yang tepat. Di luar rumah, hujan tipis mulai turun, seperti malam ketika Ardian pertama kali ditemukan di teras mereka. Namun kali ini bukan takdir yang sedang bekerja, melainkan pilihan manusia yang didorong oleh cemburu yang tak pernah benar-benar padam. Pagi itu udara terasa berbeda. Langit cerah setelah hujan semalam, seolah memberi isyarat bahwa hari itu akan menjadi hari besar. Ardian berdiri di depan cermin ruang kerjanya, merapikan jas abu-abu yang melekat sempurna di tubuhnya. Dasi merah terikat rapi, wajahnya tenang namun fokus. Di meja tergeletak map presentasi dan laptop berisi rancangan teknologi yang bisa mengubah arah industri. Ia menatap pantulan dirinya sejenak. Kalung naga yang selalu ia simpan di balik kemeja disentuhnya pelan, seperti kebiasaan kecil yang tak pernah ia tinggalkan. Ia tak tahu mengapa benda itu selalu memberinya rasa tenang yang sulit dijelaskan. Di ruang makan, orang tua angkatnya sudah menunggu. Doa dipanjatkan sebelum ia berangkat, ayahnya menepuk bahunya dengan bangga. Ibunya memeluknya sedikit lebih lama dari biasanya. Fahmi duduk di seberang meja. Diam, menyaksikan semua itu dengan wajah datar yang sulit ditebak. Semoga rapatnya lancar, ucap Fahmi singkat. Ardian tersenyum tulus. Terima kasih. Doakan saja yang terbaik. Tak ada yang menyadari bahwa di balik kalimat sederhana itu, dua arah takdir sedang bergerak menuju titik yang sama. Mobil hitam yang biasa mengantarnya sudah menunggu di depan rumah. Dua balikat elit berdiri siaga. Ardian masuk ke dalam mobil sambil masih memeriksa ulang materi presentasinya. Jalanan kota perlahan berganti menjadi jalur yang lebih sepi saat mobil melaju menuju rute alternatif untuk menghindari kemacetan. Di dalam mobil, Ardian sempat memejamkan mata. Ia membayangkan ruangan rapat megah dengan para investor asing duduk menunggu. Ia membayangkan momen ketika ide yang selama ini ia bangun dari nol akhirnya diterima dunia. Semua kerja keras, semua malam tanpa tidur, semua tekanan terasa sepadan. Sementara itu, di sudut kota yang berbeda, sekelompok pria berdiri di pinggir jalan dengan wajah tertutup topi dan jaket gelap. Mereka menerima pesan singkat yang berbunyi satu kalimat pendek, target dalam perjalanan. Mobil Ardian semakin mendekati jalan lengang yang diapit pepohonan besar. Angin bertiup pelan, dedaunan bergerak seperti berbisik. Tak ada kendaraan lain di sekitar, hanya suara mesin mobil dan langkah tak terlihat dari rencana yang sudah disiapkan. Beberapa meter di depan, sebuah kendaraan tua tiba-tiba berhenti melintang di tengah jalan. Sopir Ardian mengerem mendadak, tubuh Ardian terdorong ke depan sedikit, alisnya berkerut.
Belum sempat ia bertanya apa yang terjadi, pintu mobil dibuka paksa dari luar. Pintu mobil terbuka kasar. Udara panas langsung menerpa wajah Ardian. 4 pria bertubuh besar berdiri mengelilingi kendaraan dengan tatapan dingin. Salah satu dari mereka memukul kaca depan dengan gagang besi, memaksa sopir dan bodyguard keluar. Situasi berubah dalam hitungan detik. Bodyguard Ardian bergerak cepat, mencoba melindunginya. Namun jumlah lawan lebih banyak. Salah satu preman menarik pintu belakang dan mencoba menyeret Ardian keluar. Jas rapi yang tadi tampak berwibawa, kini kusut tertarik tangan kasar. Ardian tidak panik. Tatapannya justru berubah tajam. Saat tangan seorang pria mencoba memukul wajahnya, Ardian menangkis dengan refleks yang terlatih. Gerakannya cepat dan presisi. Siku menghantam perut lawan, lututnya menghajar paha pria lain. Dalam sekejap, 2 orang tersungkur. Para penyerang terkejut. Mereka tidak menyangka target mereka memiliki kemampuan bela diri sebaik itu. Bodyguard yang sempat terdesak kembali bangkit membantu. Namun Ardian justru memberi isyarat agar mereka mundur. Ia melangkah maju sendiri. Berdiri tegak di tengah jalan, jasnya sedikit berdebu, napasnya tetap teratur. Satu persatu serangan datang. Tinju, tendangan, bahkan gagang besi diayunkan ke arahnya. Ardian menghindar, menahan, lalu membalas dengan gerakan yang efisien. Ia tidak terlihat seperti CEO di ruang rapat. Ia terlihat seperti seseorang yang telah lama berlatih menghadapi situasi seperti ini. Beberapa menit kemudian, 3 pria sudah terkapar. Yang terakhir berdiri dengan wajah panik. Ia mundur perlahan, lalu berlari meninggalkan lokasi. Yang lain menyusul, kabur dengan kendaraan tua mereka tanpa menoleh lagi. Jalan kembali sunyi. Bodyguard mendekat, terengah. Tuhan tidak apa-apa. Ardian mengangguk pelan. Ada goresan kecil di pelipisnya, namun ia masih berdiri tegak. Ia menatap ke arah pepohonan di pinggir jalan. Ada sesuatu yang terasa janggal. Terlalu mudah, terlalu terencana. Ia melangkah beberapa langkah menjauh dari mobil, mencoba menenangkan pikirannya. Di atas, dedaunan besar bergoyang tertiup angin. Batang pohon tua menjulang tinggi, akarnya tertanam kuat di tanah. Tanpa ia sadari, beberapa meter dari tempatnya berdiri, sistem sabotase sederhana yang dipasang sejak dini hari mulai bekerja. Tali baja yang hampir tak terlihat menahan batang pohon tua di posisi yang tak stabil. Angin bertiup sedikit lebih kencang. Terdengar suara retakan keras. Ardian mendongak. Dan dalam sepersekian detik, bayangan gelap raksasa jatuh menimpa tubuhnya. Suara dentuman keras mengguncang jalan sepi itu. Tanah bergetar saat batang pohon raksasa menghantam aspal. Debu dan serpihan kayu berterbangan ke udara, menutupi pandangan dalam kabut coklat tebal. Tubuh Ardian terseret beberapa langkah sebelum akhirnya terjepit di bawah batang besar itu. Punggungnya menghantam tanah, napasnya tercekat. Rasa sakit menjalar cepat dari bahu hingga ke tulang rusuknya. Jas abu-abunya kini kotor dan robek di beberapa bagian. Bodyguard berteriak panik. Mereka berlari mendekat, mencoba mengangkat batang kayu itu. Otot-otot mereka menegang, wajah memerah, urat di leher menonjol. Namun batang pohon itu terlalu besar, terlalu berat, tidak bergerak sedikit pun. Ardian mencoba bernapas perlahan. Dadanya terasa sesak, setiap tarikan napas seperti ditusuk dari dalam. Pandangannya mulai berkunang-kunang, suara di sekitarnya terdengar samar, seolah berasal dari tempat yang jauh. Salah satu bodyguard berteriak meminta bantuan tambahan melalui alat komunikasi. Dalam hitungan menit, 2 kendaraan lain datang membawa tim pengawal elit tambahan. 6 pria dewasa kini mengelilingi batang pohon itu, mencoba mengangkat bersama-sama. 1, 2, 3. Mereka mendorong dengan seluruh tenaga. Batang itu hanya bergeser beberapa milimeter, lalu kembali menghimpit. Tangan mereka gemetar kelelahan, keringat bercucuran membasahi pakaian hitam mereka. Ardian memejamkan mata sesaat. Dalam kondisi setengah sadar,
ia kembali merasakan kalung naga di dadanya menekan kulit. Entah mengapa, ingatan samar tentang masa kecilnya melintas. Hujan, tangisan, hangat pelukan pertama yang ia ingat. Suara retakan kecil terdengar dari batang kayu, membuat semua orang berhenti sejenak. Mereka takut jika tekanan bergeser salah arah, tubuh Ardian bisa mengalami cedera yang lebih parah. Waktu terasa berjalan lambat, setiap detik menjadi ancaman. Di kejauhan, di balik deretan pohon, seorang lelaki tua berjalan perlahan menyusuri jalan. Pakaiannya compang-camping, kaos abu-abu pendek yang kotor dan bolong-bolong, celana usang penuh noda tanah. Rambutnya memutih, wajahnya dipenuhi garis kehidupan yang keras. Ia berhenti saat melihat kerumunan. Para bodyguard terlalu sibuk untuk memperhatikannya. Mereka kembali mencoba mengangkat batang kayu itu dengan teriakan penuh tenaga. Namun usaha mereka tetap sia-sia. Lelaki tua itu melangkah lebih dekat. Tatapannya jatuh pada wajah Ardian yang pucat dan hampir tak bergerak. Angin berhembus pelan, menggerakkan ujung kaos lusuhnya. Debu masih menggantung di udara ketika para bodyguard kembali mencoba mengangkat batang pohon itu. 6 pria dewasa dengan tubuh terlatih berdiri mengelilingi kayu raksasa yang menindih Ardian. Mereka saling memberi aba-aba, menghitung dalam satu irama. 1, 2, 3. Otot mereka menegang maksimal. Sepatu mereka menghentak aspal. Nafas berat terdengar bersahutan. Batang pohon itu sedikit terangkat, hanya beberapa senti, lalu kembali jatuh menghimpit dengan suara mengerikan. Ardian mengerang pelan. Darah tipis mengalir dari pelipisnya. Wajahnya pucat, bibirnya mulai kehilangan warna. Dadanya bergerak lemah, seolah setiap tarikan nafas adalah perjuangan terakhir. "Angkat lagi!" teriak salah satu bodyguard dengan suara serak. Mereka mencoba sekali lagi. Kali ini 2 orang menyelipkan dongkrak darurat di bawah batang kayu. Logam itu berderit keras, namun tekanan berat pohon membuatnya melengkung perlahan. Retak. Dongkrak itu patah. Harapan mereka ikut runtuh. Satu bodyguard berlutut di samping Ardian, mencoba menenangkan sambil memeriksa denyut nadinya. Denyut itu masih ada, tetapi melemah. Waktu mereka tidak banyak. Di sisi jalan, beberapa meter dari kerumunan itu, lelaki tua berpakaian compang-camping kini berdiri memperhatikan. Kaos abu-abu pendeknya tampak kotor dan bolong-bolong di bagian bahu dan perut. Celananya penuh noda tanah dan robekan kecil di lutut. Rambut putihnya kusut tertiup angin. "Pergi dari sini," bentak salah satu bodyguard ketika menyadari kehadirannya. Ini bukan tontonan. Lelaki tua itu tidak marah. Ia hanya menatap batang pohon yang besar itu dengan tenang, seolah sedang mengukur sesuatu yang tidak terlihat orang lain. Para bodyguard kembali berusaha. Mereka menggunakan tali derek kecil dari mobil, mengaitkannya ke batang pohon. Mesin mobil meraung keras saat pedal gas diinjak penuh. Ban berdecit, asap tipis keluar dari knalpot. Batang pohon itu tetap tak bergeming. Tali derek tiba-tiba putus dan memantul keras ke tanah. Suasana berubah menjadi sunyi yang mencekam. Tak ada lagi teriakan, hanya suara napas berat dan detak jantung yang terasa di telinga masing-masing. Lelaki tua itu akhirnya melangkah mendekat. Ia berhenti tepat di samping batang kayu. Tangannya yang penuh urat menempel pada permukaan kasar pohon itu. Para bodyguard menatapnya dengan campuran kesal dan tidak percaya. "Sudah kubilang pergi." Suara itu kini lebih rendah namun penuh ancaman. Lelaki tua itu tidak menjawab. Tatapannya justru beralih pada wajah Ardian yang hampir tak sadar. Ada sesuatu di mata tuanya yang berubah, bukan sekadar iba. Para bodyguard menahan napas ketika lelaki tua itu menekuk lututnya. Tangan kanannya yang penuh urat mencengkram bagian bawah batang pohon raksasa itu. Kaos abu-abu kotor yang ia kenakan menempel di tubuh kurusnya, memperlihatkan garis otot yang tidak wajar untuk lelaki seusianya. "Jangan macam-macam, nanti malah tambah parah," bentak salah satu pengawal. Namun lelaki tua itu tidak menoleh. Ia menarik napas panjang, urat di lehernya menegang. Tatapannya lurus ke depan, bukan pada pohon itu,
melainkan pada wajah Ardian yang hampir tak bergerak. Dalam satu hentakan, ia mengangkat. Awalnya tak ada yang percaya. Batang kayu itu seperti tak bergeser. Namun dalam detik berikutnya, terdengar suara gesekan berat. Permukaan kayu yang tadi menekan aspal mulai terangkat perlahan. Mata para bodyguard membelalak. Batang pohon itu benar-benar terangkat. Dengan satu tangan, lelaki tua itu tidak mengangkatnya tinggi. Hanya cukup untuk memberi ruang. Tarik dia. Ucapnya pendek dengan suara berat namun stabil. Dua bodyguard tersadar dan segera menarik tubuh Ardian keluar dari himpitan. Begitu tubuh itu bebas, lelaki tua tersebut melepaskan pegangannya. Batang pohon kembali menghantam tanah dengan dentuman keras. Ardian kini terbaring di sisi jalan. Nafasnya masih lemah, namun dadanya tidak lagi tertekan. Salah satu bodyguard segera memeriksa kondisinya dan memberi isyarat bahwa ia masih hidup. Semua mata kini tertuju pada lelaki tua itu. Ia berdiri tegak meski nafasnya sedikit berat. Tidak ada ekspresi bangga. Tidak ada senyum kemenangan. Hanya tatapan dalam yang sulit dijelaskan. Salah satu bodyguard mendekat, kali ini tanpa nada kasar. Siapa kamu sebenarnya? Lelaki tua itu menggeleng pelan. Hanya orang lewat. Ia berbalik hendak pergi. Namun saat langkahnya menjauh, tangan Ardian bergerak lemah. Dalam kondisi setengah sadar, ia meraih ujung kaos compang-camping itu. Jarinya menggenggam kain kotor tersebut dengan sisa tenaga yang ada. Lelaki tua itu berhenti. Tatapan mereka bertemu untuk pertama kalinya secara utuh. Ambulans datang tak lama kemudian. Ardian diangkat dengan hati-hati ke atas tandu. Kesadarannya naik turun. Namun sebelum pintu ambulans tertutup, ia masih sempat mencari sosok lelaki tua itu di antara kerumunan. "Ajak, dia," bisiknya lirih. Bodyguard yang mendengar segera menoleh. Lelaki tua itu sudah berdiri beberapa langkah menjauh, seolah hendak menghilang tanpa jejak seperti ia datang. "Tuan memanggil Anda," ucap salah satu pengawal, kali ini dengan nada jauh lebih hormat. Lelaki tua itu terdiam sesaat. Pandangannya kembali tertuju pada Ardian yang terbaring lemah. Ada pergulatan di matanya, antara pergi atau tetap tinggal. Namun akhirnya ia melangkah mendekat dan naik ke dalam ambulans tanpa banyak bicara. Di dalam kendaraan yang melaju cepat itu, suara sirine memecah jalanan kota. Seorang tenaga medis memeriksa kondisi Ardian, memasang alat bantu pernafasan ringan, dan memastikan tidak ada patah tulang fatal. Lelaki tua itu duduk di sudut, diam, namun tatapannya tak pernah lepas dari wajah pemuda tersebut. Tangannya yang kasar perlahan mengepal, seolah menahan sesuatu yang bergetar dari dalam dada. Beberapa jam kemudian, Ardian terbaring di ruang perawatan pribadi di rumah sakit ternama. Dokter memastikan ia hanya mengalami retak ringan di tulang rusuk dan memar parah, namun nyawanya selamat berkat pelepasan tekanan yang cepat. Saat sadar sepenuhnya, hal pertama yang ia tanyakan bukanlah tentang rapat yang gagal ia hadiri. Di mana kakek itu? Bodyguard saling pandang sebelum menunjuk ke kursi di sudut ruangan. Lelaki tua itu duduk dengan canggung, kaos abu-abu bolongnya kontras dengan interior rumah sakit yang bersih dan mewah. Ardian menatapnya lama. Ada rasa yang tak bisa ia jelaskan, seolah pertemuan mereka bukan kebetulan semata. "Anda menyelamatkan hidup saya," ucap Ardian pelan namun tegas. "Saya tidak akan melupakan itu." Lelaki tua itu menggeleng kecil. "Saya hanya lewat." Namun Ardian tersenyum tipis. "Tidak ada yang kebetulan. Setidaknya izinkan saya membalas kebaikan Anda." Beberapa hari kemudian, setelah kondisinya cukup stabil, Ardian meminta agar lelaki tua itu ikut pulang ke rumahnya. Bodyguard sempat ragu, namun tak ada yang berani membantah. Mobil hitam lewah berhenti di depan rumah besar keluarga mereka. Pintu terbuka, dan Ardian turun perlahan dengan bantuan tongkat kecil. Di belakangnya, lelaki tua dengan pakaian compang-camping melangkah memasuki halaman rumah megah itu. Di ambang pintu, Fahmi berdiri membeku. Tatapannya langsung jatuh pada sosok gelandangan yang berjalan di samping Ardian. Langkah Ardian terhenti sesaat ketika melihat Fahmi berdiri di ambang pintu. Wajah saudaranya itu kaku, rahangnya mengeras. Tatapannya tajam menilai sosok lelaki tua di sampingnya dari ujung kepala hingga kaki. "Apa ini?" Suara Fahmi dingin, nyaris tanpa emosi. "Kau membawa gelandangan ke rumah?" Beberapa pelayan yang berdiri di belakang ikut saling pandang.
Kontras antara rumah megah dengan marmer mengilap dan lelaki tua berkaos abu-abu kotor bolong-bolong itu terasa mencolok. Ardian menatap Fahmi dengan tenang. Beliau yang menyelamatkan hidupku. Fahmi tertawa pendek, sinis. Menyelamatkan? Dari apa? Drama kecil di jalan? Udara di ruang depan terasa berat. Bodyguard yang berdiri beberapa langkah di belakang ikut menegang, namun Ardian mengangkat tangan memberi isyarat agar mereka tetap diam. Kalau bukan karena beliau, mungkin aku tidak berdiri di sini sekarang. Ucap Ardian pelan namun tegas. Fahmi melangkah mendekat. Tatapannya kini langsung mengarah ke lelaki tua itu. Terima kasih sudah membantu, katanya, namun ada suaranya tidak menunjukkan rasa terima kasih sedikit pun. Sekarang kau bisa pergi. Lelaki tua itu tidak tersinggung. Ia hanya berdiri diam, tatapannya sesekali beralih ke Ardian. Ada sesuatu yang bergetar di matanya, campuran antara keharuan dan keraguan. Aku yang memintanya datang, kata Ardian. Beliau akan tinggal di sini untuk sementara. Kalimat itu seperti percikan api ke dalam bara yang sudah lama tersimpan di hati Fahmi. Tinggal? Suara Fahmi meninggi. Rumah ini bukan tempat penampungan. Orang tua mereka yang mendengar keributan keluar dari ruang tengah. Ibunya terkejut melihat Ardian masih pucat dan berjalan tertatih. Ayahnya mencoba menenangkan suasana. Namun Fahmi tidak berhenti. Kita bahkan tidak tahu siapa dia. Bisa saja dia bagian dari rencana penyerangan itu. Tuduhan itu membuat suasana membeku. Bodyguard yang menyaksikan langsung kejadian di jalan langsung menatap Fahmi dengan heran. Namun Ardian justru memperhatikan reaksi lelaki tua itu. Lelaki tua tersebut tidak membela diri. Ia hanya menatap Fahmi dalam diam. Tatapannya dalam, seolah membaca sesuatu yang tersembunyi. Cukup, suara Ardian lebih keras dari biasanya. Aku yang bertanggung jawab. Keheningan menyelimuti ruangan. Dalam ketegangan itu, Ardian sedikit terhuyung karena nyeri di rusuknya. Kemejanya yang terbuka di bagian dada karena perban memperlihatkan sekilas kalung naga yang menggantung di lehernya. Mata lelaki tua itu membeku. Nafasnya tertahan. Tatapannya turun perlahan ke dada Ardian, tepat ke arah tanda lahir samar yang terlihat di sela kain perban. Wajah tuanya berubah pucat. Semua orang terdiam ketika lelaki tua itu melangkah lebih dekat. Tatapannya tidak lagi tertuju pada Fahmi atau siapapun di ruangan itu. Ia hanya melihat kalung naga yang menggantung di leher Ardian. Berkilau samar terkena cahaya lampu kristal. Kalung itu, suaranya serak, nyaris seperti bisikan yang tertahan puluhan tahun. Ardian refleks menyentuh benda itu. Sejak kecil sudah ada di leher saya. Orang tua bilang itu satu-satunya petunjuk saat saya ditemukan. Lelaki tua itu mengangkat tangannya yang gemetar, namun tidak langsung menyentuh. Seolah ia takut kenyataan di hadapannya akan hancur jika disentuh terlalu cepat. Boleh, saya melihat lebih dekat? Fahmi langsung menyela. Cukup, ini sudah keterlaluan. Namun ayah mereka memberi isyarat agar semua tenang. Ada sesuatu dalam ekspresi lelaki tua itu yang tidak tampak seperti tipu daya. Ardian mengangguk pelan. Ia membuka kancing kemejanya sedikit lebih lebar. Perban putih membalut rusuknya, dan di sisi dada kirinya terlihat tanda lahir kecil berbentuk samar seperti api yang membelah dua. Lelaki tua itu terhuyung satu langkah. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Tanda itu, suaranya pecah. Anakku juga memiliki tanda itu. Ruangan terasa menyempit. Fahmi tertawa pendek, mencoba memotong suasana. Kebetulan saja, banyak orang punya tanda lahir. Namun lelaki tua itu akhirnya menyentuh kalung naga tersebut. Jari-jarinya menelusuri ukiran kecil di bagian belakang liontin, lalu ia membaliknya. Di sana, terukir huruf kecil yang hampir aus dimakan waktu. Huruf itu adalah inisial yang hanya diketahui oleh keluarganya sendiri. Lelaki tua itu menutup mata sesaat, seperti tak mampu lagi menahan beban di dadanya. Kalung ini dibuat khusus, hanya ada satu di dunia. Saya yang memesannya. Untuk anak saya. Ibunda Ardian terperanjat. Ayahnya berdiri membeku. Anak Anda? Tanya Ardian pelan. Lelaki tua itu menatapnya dalam. Kini bukan lagi tatapan seorang gelandangan. Ada wibawa tersembunyi yang muncul dari balik pakaian compang-campingnya. 25 tahun lalu.
Anak saya diculik. Katanya lirih. Malam hujan. Ia menghilang tanpa jejak. Yang tersisa hanya pencarian yang tak pernah selesai. Fahmi mundur satu langkah tanpa sadar. Tatapan lelaki tua itu kini berubah. Bukan lagi sekadar harapan, melainkan keyakinan yang perlahan menjadi kenyataan. Ruangan itu sunyi setelah pengakuan lelaki tua tersebut. Nafas setiap orang terdengar jelas di antara gemerlap lampu gantung dan lantai marmer yang dingin. Ardian masih duduk di sofa dengan dada terbuka sebagian. Kalung naga tergantung di lehernya. Sementara lelaki tua itu berdiri beberapa langkah di depannya dengan mata yang memerah. "Nama saya Surya," ucapnya perlahan. "Dulu orang memanggil saya Aki Surya." Ayah angkat Ardian mengernyit. Nama itu terasa tidak asing, namun terlalu jauh untuk langsung dikenali. Sementara itu, Fahmi menatap dengan wajah tegang, berusaha tetap terlihat tenang. Aki Surya melanjutkan dengan suara berat yang syarat kenangan. 25 tahun lalu ia adalah seorang pengusaha besar. Ia memiliki perusahaan, aset, dan pengaruh yang luas. Namun semua itu tidak lebih berharga dibanding seorang bayi laki-laki yang baru berusia beberapa bulan. "Anak saya diculik dari rumah," katanya. Malam itu hujan deras. Pengasuhnya ditemukan tak sadarkan diri. Saya mencari kemana-mana, polisi, detektif, bahkan orang-orang bayaran. Tapi anak saya seperti ditelan bumi. Ibunda Ardian menutup mulutnya, tak kuasa menahan haru. "Saya kehilangan segalanya setelah itu," lanjut Aki Surya. "Bukan karena bangkrut, tapi karena saya sendiri yang meninggalkannya. Harta, jabatan, semua saya lepaskan. Saya memilih turun ke jalan, menyamar, berkelana dari kota ke kota. Saya percaya, suatu hari saya akan menemukan jejaknya." Fahmi mulai gelisah. Cerita sedih tidak membuktikan apapun, katanya tajam. Aki Surya tidak terpancing. Ia mengeluarkan sesuatu dari saku celananya yang lusuh. Sebuah liontin naga yang bentuknya identik, hanya berbeda di ukiran belakangnya. "Saya memesan 2 kalung ini," katanya pelan. "Satu untuk saya, satu untuk anak saya. Ukiran di belakangnya adalah kode keluarga. Tidak ada yang tahu selain saya dan pembuatnya." Ia membalik liontin miliknya. Ukiran itu serupa, hanya berbeda satu huruf kecil yang menandakan pasangan. Ardian merasakan dadanya bergetar. Ada bagian dalam dirinya yang seperti menyatu dengan cerita itu. Seolah potongan puzzle yang selama ini hilang mulai menemukan tempatnya. "Tanda lahir itu," lanjut Aki Surya, "ada di garis keturunan keluarga saya. Bentuknya seperti api terbelah 2. Ayah saya memilikinya, saya memilikinya, dan anak saya juga memilikinya." Keheningan semakin menekan. Ayah angkat Ardian akhirnya duduk perlahan. "Kami menemukannya di teras rumah kami malam hujan 25 tahun lalu," ucapnya pelan, "dengan kalung itu, tanpa surat apapun." Aki Surya menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya bergetar. Untuk pertama kalinya, lelaki tua yang mengangkat pohon raksasa itu terlihat rapuh. Ardian berdiri perlahan, meski rusuknya masih nyeri. Ia melangkah mendekat. "Jika semua ini benar, mengapa saya ditinggalkan di rumah ini?" Pertanyaan itu menggantung berat di udara. Dan di sudut ruangan, Fahmi berdiri kaku. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Karena jika kisah ini benar, maka yang selama ini ia anggap sebagai anak pungut. Pertanyaan Ardian masih menggantung ketika salah satu bodyguard melangkah masuk dengan wajah serius. Ia membawa sebuah tablet dan berhenti tepat di samping ayah angkat Ardian. "Maaf mengganggu, tapi ada sesuatu yang harus Tuan lihat." Layar tablet itu menampilkan rekaman dari kamera jalan raya di sekitar lokasi penyergapan. Mobil tua yang digunakan para preman terlihat jelas. Wajah mereka memang tertutup, namun nomor kendaraan berhasil dilacak. Mobil itu terdaftar atas nama perusahaan Cangkang, lanjut bodyguard tersebut. Dan perusahaan itu terhubung dengan rekening pribadi seseorang. Ruangan terasa membeku. "Siapa?" tanya ayah angkat Ardian dengan suara berat. Bodyguard itu ragu sejenak sebelum menjawab. "Atas nama Fahmi,"
Semua mata beralih serentak. Fahmi berdiri kaku, wajahnya memucat. Itu tidak membuktikan apapun, banyak orang bisa memakai nama saya. Namun bodyguard itu menggeser layar ke rekaman berikutnya, percakapan telepon yang berhasil direkam dari penyadapan darurat saat insiden terjadi. Suara di rekaman itu tidak salah lagi, itu suara Fahmi. Pastikan dia tidak sampai ke rapat, terdengar jelas dari speaker tablet. Hanya buat dia berhenti, tidak perlu lebih. Ibunda mereka terduduk lemas. Ayah angkat Ardian menatap Fahmi dengan tatapan yang tak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Bukan marah, lebih dari itu, kecewa yang dalam. Kenapa? Hanya itu yang mampu ia ucapkan. Fahmi tertawa pendek, namun suaranya bergetar. Karena selama ini kalian tidak pernah melihatku. Semua tentang Ardian, anak pungut yang kalian banggakan. Aku yang darah kalian sendiri hanya jadi bayangan. Ardian menatapnya tanpa kebencian. Justru ada kesedihan yang dalam di matanya. Aku tidak pernah merebut apapun darimu, ucap Ardian pelan. Tidak, Fahmi membalas dengan suara meninggi. Kau merebut semuanya tanpa sadar. Aki Surya melangkah maju. Tatapannya kini bukan Adi sekadar seorang ayah yang menemukan anaknya, tetapi seorang pria yang memahami rasa kehilangan. Kebencian tidak pernah lahir dari orang lain. Katanya tenang. Ia tumbuh dari hati yang membiarkannya hidup. Fahmi terdiam sesaat, namun kesombongan terakhirnya masih mencoba bertahan. Dan sekarang apa? Dia ternyata anak konglomerat. Jadi kalian akan semakin memujanya. Kata itu menggema. Konglomerat. Ayah angkat Ardian menghela napas panjang. Kebenaran tetaplah kebenaran. Dan pengkhianatan tetaplah pengkhianatan. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Kata pengkhianatan itu seperti palu yang menghantam kesunyian rumah megah tersebut. Fahmi berdiri di tengah ruangan dengan napas memburu, namun kali ini tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Ayah angkatnya melangkah mendekat, tatapannya tegas namun terluka. Kau bukan hanya mencelakai saudaramu, ucapnya berat. Kau juga mengkhianati keluarga ini. Ibunya menangis tanpa suara, air mata jatuh satu persatu, bukan hanya karena Ardian hampir kehilangan nyawa, tetapi karena anak kandungnya sendiri mampu merencanakan hal sekejam itu. Fahmi menoleh ke arah Ardian. Untuk sesaat, ada kilatan penyesalan di matanya. Namun rasa itu tertutup oleh ego yang telah terlalu lama ia pelihara. Aku hanya ingin sekali saja kalian melihatku, katanya lirih namun getir. Sekali saja bangga padaku. Ardian melangkah maju meski tubuhnya masih lemah. Aku selalu melihatmu sebagai saudaraku, ucapnya pelan, tidak pernah sebagai pesaing. Kalimat itu justru membuat Fahmi tertawa pahit. Itu masalahnya. Kau selalu di atas tanpa merasa sedang berdiri di atas siapa. Keheningan kembali menekan. Namun kali ini bukan lagi rahasia yang menggantung, melainkan keputusan yang harus diambil. Ayah angkat mereka berdiri tegak. Mulai malam ini, kau tidak lagi terlibat dalam urusan keluarga maupun perusahaan, katanya tegas. Kami akan memproses tindakanmu secara hukum. Wajah Fahmi benar-benar runtuh. Ia tidak menyangka konsekuensinya akan sejauh itu. Kalian akan melaporkanku, suaranya bergetar. Pilihan ada di tanganmu sejak awal, jawab ayahnya. Fahmi menatap satu persatu wajah di ruangan itu. Tidak ada lagi pembelaan, tidak ada lagi simpati. Bahkan pelayan yang berdiri di sudut ruangan menunduk, enggan bertemu pandang dengannya. Akhirnya ia melangkah mundur perlahan. Kesombongan yang selama ini menjadi tamengnya pecah menjadi serpihan kecil. Ia sadar, bukan Ardian yang merebut segalanya darinya, melainkan kebencian yang ia pelihara sendiri. Tanpa berkata apa-apa lagi, Fahmi berbalik dan berjalan menuju pintu keluar. Langkahnya berat, namun tak ada yang menghentikan. Pintu tertutup. Suara itu terdengar seperti akhir dari sesuatu yang telah lama retak. Di tengah keheningan setelah kepergian Fahmi, Aki Surya menatap Ardian dengan mata yang masih basah. Ia tahu bahwa malam itu bukan hanya tentang menemukan anak yang hilang, tetapi juga tentang menyaksikan seorang pemuda berdiri tegar di tengah pengkhianatan
tanpa membalas dengan kebencian. Dan di sanalah ia semakin yakin. Darah yang mengalir di tubuh Ardian memang darahnya. Malam semakin larut, namun tak seorang pun berniat tidur. Setelah kepergian Fahmi, rumah besar itu terasa berbeda. Sunyi, namun juga jujur. Tidak ada lagi sandiwara yang tersisa. Ardian duduk berhadapan dengan Aki Surya di ruang kerja ayah angkatnya. Lampu temeram menerangi wajah lelaki tua itu yang kini tampak lebih tenang, meski matanya masih menyimpan sisa emosi yang bergolak. "Jika Anda benar ayah kandung saya," ucap Ardian perlahan, "mengapa Anda tidak pernah mencoba kembali mengambil semua yang Anda miliki?" Aki Surya tersenyum tipis, karena harta tidak pernah bisa menggantikan seorang anak. Ia lalu menceritakan bagian hidupnya yang belum pernah ia ungkap kepada siapapun. Setelah anaknya hilang, ia memang meninggalkan perusahaannya. Namun bukan karena ia kalah. Ia menyerahkan kendali kepada orang kepercayaannya dan menghilang tanpa identitas. Ia sengaja membiarkan dunia mengira ia bangkrut dan jatuh. "Saya memilih menjadi gelandangan," katanya tenang. "Bukan karena tidak punya pilihan, tapi karena saya ingin melihat dunia dari bawah. Saya ingin mencari tanpa dicurigai, tanpa pengawal, tanpa sorotan." Selama puluhan tahun, ia berkeliling dari kota ke kota. Ia belajar bertahan hidup di jalanan. Ia melatih tubuhnya setiap hari, bukan demi kekuatan semata, tetapi agar ia tidak mati sebelum menemukan anaknya. "Saya tidak ingin lemah ketika hari itu tiba," ucapnya pelan. Ardian terdiam. Kini ia memahami mengapa lelaki setua itu mampu mengangkat batang pohon raksasa dengan satu tangan. Itu bukan sekadar keajaiban, itu adalah hasil dari tekad yang ditempa oleh kehilangan. Ayah angkat Ardian masuk membawa sebuah dokumen lama. "Saya mengenali nama Surya," katanya pelan. "Anda pernah tercatat sebagai salah satu pengusaha terbesar di negeri ini." Aki Surya mengangguk tanpa bangga. "Semua itu tidak berarti ketika anak saya hilang." Ibunda Ardian mendekat dan menggenggam tangan lelaki tua itu. "Jika benar Ardian adalah anak Anda, maka Allah telah mempertemukan kembali apa yang terpisah." Air mata kembali jatuh, namun kali ini bukan karena duka. Ardian berdiri dan melangkah mendekat. Ia menatap wajah lelaki yang selama ini hidup sebagai gelandangan, namun ternyata menyimpan cinta sebesar langit. "Selama ini saya tidak pernah tahu siapa saya sebenarnya," ucapnya lirih. "Tapi saya tahu satu hal, saya tidak pernah merasa sendirian. Mungkin karena darah tidak pernah benar-benar terpisah." Aki Surya berdiri perlahan. Tangannya yang kasar menyentuh bahu Ardian dengan hati-hati, seolah takut semua ini hanya mimpi. "Maafkan saya karena tidak menemukanmu lebih cepat," bisiknya. Di ruangan itu, dua kehidupan yang terpisah puluhan tahun akhirnya bertemu tanpa sekat. Bukan sebagai konglomerat dan CEO, melainkan sebagai ayah dan anak. Fajar menyelinap perlahan melalui jendela besar rumah itu. Cahaya keemasan menyentuh lantai marmer, menyapu sisa ketegangan malam sebelumnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, rumah itu terasa benar-benar jujur. Ardian berdiri di balkon, memandang langit yang mulai terang. Rusuknya masih terasa nyeri, namun hatinya jauh lebih ringan. Di sampingnya, Aki Surya berdiri dalam diam, masih dengan pakaian sederhana yang sama, namun kini tak seorang pun memandangnya rendah. "Ayah," kata itu akhirnya keluar dari bibir Ardian, pelan namun mantap. Aki Surya memejamkan mata sesaat. Satu kata yang ia cari selama 25 tahun, kini terdengar begitu dekat, begitu nyata. Tangannya gemetar ketika ia menggenggam bahu Ardian. "Anakku," balasnya lirih. Tidak ada pelukan dramatis, tidak ada tangisan berlebihan. Hanya dua jiwa yang akhirnya berdiri berdampingan setelah takdir memutar mereka melalui luka dan pengkhianatan. Di dalam rumah, ayah dan ibu angkat Ardian menyaksikan dari kejauhan. Tidak ada penyesalan dalam hati mereka. Mereka tahu cinta tidak dibatasi oleh darah. Mereka telah membesarkan Ardian dengan tulus, dan kini takdir hanya melengkapi cerita yang belum selesai.
Beberapa hari kemudian, kabar tentang keterlibatan Fahmi diproses secara hukum. Ia memilih pergi sebelum semuanya berjalan lebih jauh. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia harus menghadapi konsekuensi tanpa perlindungan siapapun. Kepergiannya meninggalkan luka, namun juga pelajaran. Aki Surya akhirnya mengungkap identitas aslinya secara resmi. Perusahaannya yang dulu ia tinggalkan ternyata tetap berdiri kokoh di bawah pengelolaan orang kepercayaannya. Namun ia tidak tergesa-gesa kembali ke puncak. Baginya menemukan Ardian jauh lebih berharga daripada semua jabatan. Ardian memutuskan menunda sementara ekspansi internasionalnya, bukan karena lemah, tetapi karena ia ingin mengenal ayah kandungnya lebih dalam. Ia ingin memahami akar dari dirinya sendiri. Suatu sore, mereka berdiri di taman rumah. Angin berhembus lembut, menggerakkan daun dan mengayunkan kalung naga di dada Ardian. Semua yang kau capai, ujar Aki Surya pelan, bukan hanya karena darahku, itu karena kerja kerasmu sendiri. Ardian tersenyum. Mungkin benar, tapi sekarang saya tahu dari mana saya mewarisi tekad itu. Mata mereka bertemu, tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi jarak. Kisah ini bukan tentang kekayaan yang hilang atau jabatan yang kembali, bukan pula tentang pengkhianatan semata. Ini tentang darah yang selalu menemukan jalannya. Tentang seorang ayah yang rela menjadi gelandangan demi cinta. Dan tentang seorang anak yang hampir kehilangan segalanya, namun justru menemukan jati dirinya di tengah reruntuhan pengkhianatan. Di bawah langit yang semakin cerah, dua generasi itu berdiri berdampingan, menyadari bahwa takdir mungkin berliku, namun cinta selalu tahu kemana ia harus pulang. Gimana menurut kalian, sobat? Apakah yang terjadi pada Fahmi sudah cukup setimpal dengan pengkhianatan yang ia lakukan kepada keluarganya sendiri? Atau seharusnya ada konsekuensi yang lebih berat agar benar-benar menjadi pelajaran tentang arti iri dan dendam? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dalam hidup ini, tidak semua luka datang dari orang asing, kadang justru dari orang terdekat. Tapi ingat, sehebat apapun badai yang datang, jangan pernah membiarkan hati kita dipenuhi kebencian. Karena saat kita menjaga hati tetap bersih, Allah selalu punya cara untuk mempertemukan kita dengan kebaikan yang tak terduga. Dan jangan lupa, tekan tombol like dan subscribe channel ini sekarang juga. Karena setiap like dan subscribe dari kalian adalah doa agar kami terus bisa menyampaikan cerita-cerita kehidupan yang penuh makna. Sampai jumpa di cerita mengharukan berikutnya.